Hai Klinikers, nggak kerasa ya? Kita nggak udah berjumpa 2 minggu nih. Sorry kalau misalkan minggu lalu itu kita tidak dapat menyajikan insight ya, karena ada kendala teknis. Jadi kita mohon maaf sekali nih. Tapi nggak kangen kan? Ya udah, kita bahas dulu yuk. Kira-kira apa saja yang akan terjadi di minggu depan, atau kira-kira ada bahasan apa aja sih yang lagi hot untuk saat ini. Untuk kalender astronomi, untuk 28 Oktober, kita ada gerhana matahari sebagian. Hal itu akan mengakibatkan fluktuasi atau bergeraknya IHSG itu secara dinamis ya. Bisa merah, sangat besar kemungkinannya, atau memang akan sideway dengan kocokan yang sangat maut. Misalkan kayak -1, kemudian naik lagi 1, turun lagi sekian, dibalas dengan sekian, seperti itu ya. Apalagi beberapa hari terakhir ini sudah diindikasikan saham IKAI itu mulai bangun. Tanda-tanda tuh biasanya beberapa saham yang ada di 50 itu bangun. Contoh, sudah terlihat ada 2 emiten, yakni ada ASMI, kemudian ada ST, yang sudah bukan berkoalisi ya, tapi sudah terdampak dari bangkitnya dari saham IKAI. Apakah nanti akan banyak lagi, di mana market maker dari jebolan 2018 itu sudah mulai aktif? Kita masih nunggu ya, kayak gitu. Selanjutnya kita mau bahas mengenai berita-berita yang sedang hot, yaitu Goto. Goto itu pendirinya pada jualan loh. Kira-kira ada yang masuk nggak ya? Namun ada beberapa kabar terakhir ini, TikTok Shop kan masih mengurus regulasi ya terkait dengan e-commerce, karena sebelumnya dia merupakan social commerce nih. Jadi di regulasi TikToknya, kemudian ada kabar bahwasannya dia mendekati ke Goto. Konteksnya apa nih? Apakah dia mau mencaplok Goto dengan alih-alih sinergi, atau hanya untuk mitra? Seperti itu. Ini cukup menarik ya, karena biasanya kalau ada yang jual, pasti ada yang masuk, ada yang ingin masuk. Kayak gitu. Kalau pendapat saya pribadi sih, kemungkinan mitra ya, karena TikTok sendiri dia punya platform yang bekerja sama dengan Dana, yang notabene-nya sangat erat dengan MTech Group. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar sih TikTok akan bersinergi dengan Bukalapak. Kemungkinan ya, semoga saja yang terbaik lah gitu. Pengennya sih mendingan TikTok Shop sendiri aja ya. Jadi memang menjadi saingan dari Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya mengenai Pilpres 2024, sedikit agak mundur ya pendaftaran Capres-Cawapresnya. Hingga saat ini baru dibuka nih pendaftarannya. Dan sudah terjadi debat kusir mengenai Cawapres yang ada di kubu Bapak Prabowo. Kira-kira siapa nih? Apakah Pak Erick Thohir atau Gibran Rakabuming? Mungkin ada plot twist yang tiba-tiba diputar nggak jadi tuh dua-duanya. Kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja kabar terupdate-nya. Kebetulan ini di tappingnya pada hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Jadi kita tunggu kabar dari hari Minggunya atau hari Sabtu malamnya untuk press release-nya. Kira-kira siapa yang akan menjadi cawapres dari Bapak Prabowo. Banyak kabar bahwasannya Gibran itu sudah masuk Golkar. Cuman namanya juga media ya, bisa memutarbalikkan keadaan. Jadi kita tunggu aja deklarasinya dan juga pernyataan statement resminya, kira-kira siapa ya, kayak gitu. Kalau dilihat dari impact buy-nya, peta koalisi dari ketiga kandidat
calon presiden 2024 untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin itu sangat erat dengan sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, SDM maupun syariah. Untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung ya. Ada MNC Group, Lipo Group yang bersinergi dengan Lipo Group, kemudian ada Saratoga Group. Yaitu nanti akan berimpact kepada sektor konstruksi, pertambangan, infrastruktur maupun pertanian. Namun ini akan berimpact kepada pendukung dari koalisi nomor 2 ini, bukan nomor 2 ya, maksudnya kandidat kedua ini, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu akan terimpact besar tuh terhadap fluktuasi harga dari saham MNC Group dan Lipo Group karena sudah bersinergi. Kemudian ada Saratoga. Sedangkan dari kubu Prabowo Subianto masih belum diketahui cawapresnya siapa. Namun dibalik itu semua didukung dan disupport oleh Golkar yang erat kaitannya dengan Bakri Group. Namun ada beberapa kabar jika bersama Bapak Erick Thohir, maka Mahaka Group itu akan menjadi semacam pertanda untuk melakukan support ya. Untuk sektornya sendiri ada perkebunan, pertanian, pertahanan. Namun dilihat dari bisnis guritanya dari Bapak Prabowo itu, pertambangan itu cukup dominan ya. Untuk untuk up ke atas, apalagi disupport oleh Bakri Group yang notabene-nya pertambangan itu sedang ingin dinaikkan secara teknisnya. Itu aja sih untuk kabar terkini mengenai peta koalisi Pilpres 2024 beserta impact terhadap saham. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti Pilpres sebelumnya pasti udah kelihatan tuh kira-kira saham ini tuh atau support yang mendukung itu akan berimpact apa enggak tuh. Secara data berimpact ya. Kita mau juga reminder ada Mercury retrograde yang merupakan perlambatan ekonomi yang mengakibatkan bisa terjadi penurunan dari IHSG atau maupun fluktuasi sideways yang cukup signifikan terjadi pada tanggal 13 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, sehingga apakah nanti ada window dressing? Kecil kemungkinan ada, namun kita akan lihat seiring perkembangan dari teknikal IHSG-nya secara demand. Karena ada ini sih Pilpres. Jadi fluktuasi cukup menggairahkan ya gitu. Halo nih. Halo semuanya. Kalau Bapak Ibu suka belanja, pengen punya barang-barang murah, atau pengen hemat, atau pengen buka usaha dadakan gitu, bisa join ya ke NY Mursida. Adalah salah satu lini bisnis kita yang bergerak di bidang personal shopper nih. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan barang dengan harga murah, yaitu harga Mursida, dari berbagai marketplace. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu pusing mikirin, aduh kira-kira produk ini bagus di marketplace yang mana nih ya, kira-kira cuan yang di mana ya, kira-kira ada giveaway di mana ya. Nggak usah perlu khawatir, tinggal join aja di Telegram kita, kemudian di WA grupnya. Dipastikan banyak sekali benefit yang diberikan dari NY Mursida. Sejauh ini alhamdulillah belum sampai 100 orang atau 100 member yang join. Alhamdulillah itu banyak orang yang terbantu ya. Dalam artian gini, NY Mursida membantu mereka berupa informasi untuk mereka membuka usaha baru seperti itu.
Jadi kita mensupport sekali UMKM ya. Jadi kapan lagi? Join sekarang di Enya Mursida. Iklan dikit ya. Boleh dong. Kalau Bapak Ibu mau iklan di sini juga boleh. Tinggal kontak aja ya. Atau chat di kolom komentar. Ya udah, iklannya udah kan tuh. Sekarang kita lihat achievement kita turun ya dari 75% menjadi 66,67%. Hal ini dikarenakan ASA masih in progress. Tidak menyentuh N1 maupun T1-nya. Jadi masih dalam perjalanan. Untuk B sendiri turun sesuai dengan analisa kita, namun sedikit fail terhadap prediksi pergerakannya ke arah naik dulu, tapi malah dia akan di-markdown kembali. Dia turun 10,24%. Sedangkan untuk SCMA memang sudah mencapai hit N1-nya sesuai dengan prediksi kita. Tinggal dia jebol aja tuh dari N1 terus ke atas. Alhamdulillah yang mungkin ikut plan kita udah mendapatkan 4,64%. Kayak gitu. Ya udah, kita bahas ketiga emiten yang akan bisa dibilang menghasilkan cuan mungkin, atau akan menjadi sorotan beberapa hari ke depan. Yang pertama ada Goto ya. Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Mungkin Bapak Ibu yang sudah join di Telegram kita udah tahu tuh kita pada ambil di harga berapa. Betul, di harga 54 sampai 56. Kecil kemungkinan mendapatkan di 54, tapi kita borong di 56. Karena kenapa? Satu, ada yang mau masuk seperti berita yang sebelumnya kita highlight. Yang kedua, di mana ada yang jualan, situ ada yang beli. Kayak gitu. Nah, kita beli atas dasar apa nih? Satu, dia ada Fibonacci ya, di 53 dan 57. Artian range untuk akumulasinya ada di 53 sampai 57. Dan berpotensi untuk reversal. Kenapa? Karena dia sudah mencapai sirip hiunya, yaitu bullish shark. Bullish shark itu kan memiliki sirip ya. Itu sudah mencapai ketajaman yang cukup lumayan ekstrim. Jadi memang udah waktunya untuk diakumulasi ya di area range tersebut, karena berpotensi untuk menutup gap di 147 sampai 151. Sekali lagi kita disclaimer, kita tidak menyuruh Bapak Ibu semua untuk membeli Goto. Kita hanya memberikan informasi dan juga pandangan terhadap saham Goto ke depannya. Bisa 1 minggu kita kecapai, bisa juga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Seperti itu ya. Cuman kalau dilihat dari secara teknikal, saham Goto ini membentuk pola harmonik bullish sharp, di mana memiliki potensi target terjauhnya ada di 147 dan mengikuti target kelimanya mengikuti Fibonacci yang ada di atasnya sekitar 150-an ke atas lah, 170-an. Ya minimal tutup gap aja udah oke ya, dari 56 sampai 60 deh, 56 sampai 60 ke 151 ya, sekitar 3 kali lipatnya ya. So, wanna try? Kalau lihat dari demand-nya sendiri untuk Goto masih dalam fase distribusi, belum ada tanda-tanda akumulasi nih. Karena memang masih jualan si ownernya, atau foundernya, pendirinya. Jadi masih belum terlihat nih dalam waktu dekat akan menuju puncak gemilang cahaya tuh, enggak, belum. Jadi masih distribusi. Ya kalau distribusi memang waktunya untuk akumulasi ya kalau saya. Tapi kalau mau cari aman, tunggu saja MACD-nya itu membentuk golden cross. Ya kurang lebih di sekitar 64 lah ya, itu masih udah oke. Kalau mau nunggu ya. Kayak gitu, weekly juga sama ya, masih dead cross semua nih, masih belum oke untuk diakumulasi. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya cicil perlahan. Ya udah, kalau mau trading boleh aja sih, karena ini potensinya adalah reversal trend.
Meskipun dia akumulasinya rendah dan masih ada berpotensi untuk koreksi jangka pendek, nggak perlu khawatir nih, karena gapnya ada di 147 sampai 151. Kita indikasikan gapnya warna hijau ya, karena berpotensi mendapatkan profit. Kayak gitu. Jika Goto itu berada di atas 63, maka pos kenaikannya ada di N1 73, N2-nya di 81, N3-nya ada di 89. Karena resistennya sendiri ada di 86, maka jika jebol resisten 86, berpotensi akan ke 89 ke atas hingga ke gapnya. Namun jika gagal, maka berpotensi penurunannya di T1 ada di 60, kemudian koreksi tuntas di 57, kemudian mencicipi supportnya ada di T3 53, based on Fibonacci retracement. Wanna try? Ya udahlah ya, cuman turun berapa persen doang untuk naik beratus-ratus%. Dapat saya sih gitu sih. Ya kalaupun tidur ya udah, yang penting ada gap. Tinggal kita akumulasi di bawah kayak gitu. Kalau misalkan dibuat RP2 pun juga saya tetap akan ambil Goto untuk investasi panjang ya. Kayak gitu. Kalau untuk swing sih, untuk saat ini sih saya mode swing. Beli di 56 sampai 60, saya keluar di 147 sampai 151. Kalau saya pribadi, kalau dibawa ke gocap, saya akan tambah. Disclaimer ya. Nextnya ada Optima Prima Metal Sinergi yang bergerak di penjualan besi bekas. Kalau dilihat dari pola teknikalnya, itu membentuk pola reversal trend ya. Karena ada kurang lebih 3 pola yang menunjukkan dia wajib ke atas. Yang pertama ada yang warna putih, yang merupakan double bottom ataupun cup and handle apapun itu. Yang penting double bottom itu lebih terlihat jelas. Kemudian ada warna merah yang merupakan bearish bed. Kemudian ada tuh, kalau Bapak Ibu bisa lihat garis biru ya, yang membentuk segitiga tuh. Nah, itu tuh ada namanya pola descending triangle pattern. Dan dia itu sudah hit ya di 70. Itu adalah pola untuk pola reversal dari bearish menuju bullish. Itu indikasi awal pertama itu adalah descending triangle pattern. Sehingga membentuk harga di 79 tuh kemarin. Tinggal ini lagi bertahan di MA 200-nya. Kalau dia masih bertahan terus, maka dia berpotensi untuk kembali ke area 200 lebih. Kayak gitu, karena udah baby bullish ya, untuk jangka pendek ya. Tinggal nunggu daily-nya aja bullish. Kalau lihat dari demand-nya, memang ada pelemahan untuk daily-nya, wajar ya. Gitu, masih belum ada kenaikan yang signifikan, namun weekly-nya udah terlihat golden cross dan akumulasi sangat besar. Jadi memang ini berpotensi untuk kembali ke 200. Tapi kalau jika gagal, maka dia bernasib sama seperti INCF. Kayak gitu. Ya wajar sih ya, OPMS itu masih saham muda gitu. Tapi bedanya sama INCF itu saham tua. Kayak gitu. Jadi tidak bisa di apple to apple ya. Cuman pergerakannya sih agak-agak mirip. Cuman dari segi usia tidak apple to apple. Sisi usia ya, bukan sektor. Perlu diucapkan. Jadi kalau mau di trading boleh aja, kalau yang nyangkut based on kita punya insight dulu, tunggu aja karena ada gap di 258 sampai 256 tuh. Karena memang arahnya ke sana dulu sebelum turun waktu itu. Cuman di markdown karena ada salah satu influencer mengacak-acak ya udahlah kita terima aja. Gitu. Jika OPMS ditutup di atas 62, maka potensinya ada di N179, N2-nya di 83 sekaligus resistennya, kemudian N3-nya ada di 98. Kalau gagal nih, pos penurunannya ada di T161,
T2-nya di 56 yang merupakan koreksi tuntasnya. Kemudian ada di 50 tidur untuk selamanya tuh di P3. Amit-amit ya. Gitu. Kita disclaimer sekali lagi. Tidak ada bermaksud untuk menyuruh jual ataupun beli. Kita hanya memberikan insight. Selanjutnya ada, celana dalam nih. Siapa yang nggak tahu GT-Man? GT-Man itu merupakan produksi dari Ricky Putra Globalindo Tbk. Siapa yang udah bosen dan muak dengan dengan celotehan saya pribadi kebetulan di grup Telegram nih. Dikit-dikit Ricci. Udah kayak ini ya, udah kayak sales. Kenapa? Karena Ricci itu potensinya ke atas. Gimana dong? Karena ada, kita lihat ya, satu warna kuning tuh double bottom, itu satu ya. Kedua, ada pola warna hijau, cup and handle. Ya double bottom juga boleh deh disebut double bottom. Ya kan, itu udah dua tuh. Tiga, ada bullish five drive. Yang keempat, ada lagi tuh. Ada kurang lebih namanya bearish trap. Mau apa lagi coba tuh? Fibonacci juga arahnya ke atas semua tuh. 220. 288 terjauh tuh kalau dipaksa. Kemudian ada bullish Gartley. Terus kudu piye gitu. Saya memberikan agak ngegas gitu tuh memang karena berpotensi cukup besar untuk saham Ricci itu sendiri. Memang fluktuatifnya tuh memang sangat bikin shock ya. Karena bantingannya itu memang luar biasa gitu. Kayak kemarin di hari Jumat itu ada tuh yang akumulasi sampai berpuluh ribu lot dibanting tuh. Itu dalam jangka pendek. Ya memang seperti itu market makernya. Jadi butuh waktu dan jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada di sana. Karena berpotensi jika dia jebol 138 itu bisa ke arah 278. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau memang ini misalkan kejadian, video ini akan menjadi salah satu bukti sejarah ya, sama seperti MITI kemarin. Salah satu bukti sejarah bahwasanya NYBIS itu bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua dari segi ya apapun lah itu. Gitu. Kita akan selalu support Bapak Ibu semua ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari riset kitab suci kita. Semoga bisa bermanfaat. Ya udah, jangan kebanyakan bacot. Lanjut ke demand-nya. Tuh. Lihat weekly-nya tuh. Meskipun masih dead cross, tapi udah mulai ada akumulasi. Ya memang arahnya memang ke atas gitu. Daily-nya juga udah ngacung banget tuh ke atas tuh. Masih kuat banget tuh. Jadi ya gimana dong? Kayak gitu arahnya. Jadi kalau misalkan jebol 162 ya ke 300. Nggak deng, 270-an lah gitu. Tadi kita udah spill di depan. Jadi kalau celana dalamnya berontak ya berontak aja gitu, nggak apa-apa. Ya udah, kalau misalkan Bapak Ibu mau trading juga boleh. Ricci itu ada gap di 286 sampai 360. Tuh. Gurih nggak? Kalau misalkan Ricci ditutup di atas 138, maka pos kenaikannya ada di N1149. N2 yang merupakan resistennya di 162. Kalau jebol tuh 162 ke 173 yang merupakan N3-nya. Naik tuh ke gap. Langsung jebret. Mungkin ya itu ya, 134 kemarin ada yang ngambil banyak sampai 140 buy on breakout karena tujuannya ke 286. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Memang masih markup ya potensi ininya. Ya tunggu aja nih tanggal mainnya. 1 bulan lah maksimal. Kalau misalkan gagal, pos penurunannya ada di T1, 122.
T2-nya di 114, T3-nya di 106. Supportnya dari 104, ya kalau koreksi ke 94 lagi. Makanya jangan ganggu ekosistemnya Ricci ya. Udah main santai aja kalau di Ricci mah. Gitu aja sih untuk minggu ini. Semoga Bapak Ibu bahagia ya dengan insight kita. Dan untuk yang udah punya mungkin bisa tercerahkan nih. Tinggal di print aja tuh insight-insight dari kita. Oke ya. Udah gitu aja nih, udah malam. Udah malam nggak tuh? Nggak bercanda. Makasih udah menonton. Jangan lupa dukung kami. Caranya like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Soal biar apa? Biar muncul super thanks tuh. Dibagiin juga ya. Biar perbanyak ini amal jariah ke teman Bapak Ibu semua. Kalau kebetulan yang ada yang punya saham-saham dari insight kita, bisa tercerahkan tuh semuanya. Dibagiin ya. Ke grup arisan, grup WA, grup gibah gitu juga boleh. Kalau mau belajar boleh ke link tree kita ya. Nanti situ ada drop listnya, tinggal Bapak Ibu pencet aja gitu. Jangan lupa tuh mampir juga ke NY Mursida ya. Ada NY Bis, belanjanya ada di NY Mursida. Tujuannya apa? Melatih Bapak Ibu bisa mendapat harga diskon. Sama kayak di saham tuh, kita beli di harga diskon, jual pada saat harga mahal. Konsepnya sama kan, seperti Mursida gitu. Semoga bisa terbantu ya. See you next week dan bye-bye.